Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan demonstrasi konseptual dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah karya visual untuk menggambarkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pemikiran ideologi filosofi dari Ki Hajar Dewantara dalam konteks sebagai guru, interaksi dengan murid dan warga sekolah. Salam guru penggerak. Saya calon guru penggerak Ihwayudi dari SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik. Di awal mari sejenak kita simak video berikut. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Fauzan, kemana kamu semalam? Semalam saya nonton musik di acara kawinan kampung sebelah, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tan, mana tangan kamu? Ya Allah, Tan. Ready? Semalam kamu pergi kemana? Saya ikut Fauzan nonton musik. Orang berbuat keburukan, kamu malah ngikut. Astagfirullahaladzim. Angkat tanganmu. Ramadan. Saya nonton ceramah di TV, Ustaz. Nonton ceramah? Malam-malam nonton ceramah? Bohong kamu. Angkat tanganmu. Irfa. Soroha, yang jujur kamu. Semalam kamu pergi kemana? Demi Allah, saya nonton ceramah di warung Pak Kumis. Udah bohong kamu, bawa-bawa nama Allah kamu. Benar-benar kamu keterlaluan. Angkat tanganmu. Ya Allah, Ta'ala. Ya Gus, kamu mau bohong kayak Ramadan? Tidak, Ustaz. Kemana kamu semalam pergi? Ikut Ramadan, Ustaz. Nonton ceramah di TV. Ya Allah, janjian kalian ini bohong. Irfa ya dah, Ta'al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Pak Kumis ada dah? Tidak kate, Pak Ustaz. Sedang pergi. Kenapa Pak Ustaz? Ma ini, nak nanyo. Budak-budak ini kemarin malam ada dak main ke sini? Kemarin malam. Malam Jumat kemarin, Mang Cik. Diam kau. Oh, malam Jumat kemarin, Pak Ustaz. Iya, Bang Cek. Bukan cuma malam Jumat, Pak Ustaz. Malam-malam yang lainnya pun sering melok nonton TV di kami. Tapi nonton Tapi Pak Ustaz, mereka kesini menonton acara ceramah di TV. Ini anak Bang. Caknya budak-budak ini lah hafal jadwal ceramah-ceramah ustadz-ustadz terkenal di TV, Pak Ustaz. Ngapa, Pak Ustaz? Ramadan, Apa ya? ambil miskat ini nak. Pegang dengan tanganmu. Kau pegang kuat-kuat miskat ini nak. Kau pukul Abu Yana. Kau balas balik nak. Lakukan nak. Seperti yang Abu lakukan kepadamu di kelas tadi nak. Pukul yang sekuat-kuatnya nak. Abu tidak mau nanti Allah murka sama Abu Yana. Gara-gara salah ngasih hukuman sama kau nak. Sekarang nak lakukan nak. Balas balik nak. tidak, Buya. Pukul nak. Pukul.
kau pukul Abuya sekarang. Sekarang nak. Sekarang. Sekarang nak. Maafkan Abuya ya nak. Abuya sudah salah ngasih hukuman sama kau. Kau ikhlaskan nak. Iya Buya, Ramadan ridho Buya. Mudah-mudahan. Sebuah video yang menggugah perasaan kita semua. Baik, di dalam video tadi kita melihat ada beberapa peran sebenarnya ya, yang di dalamnya ada sebuah dinamika dalam suatu proses pendidikan. Ada peran guru, ada peran murid, dan ada juga peran masyarakat. Peran guru dalam sistem Among ya, itu memiliki 3 fungsi utama. Bahwa di depan ia akan menjadi teladan dan contoh yang baik bagi seluruh muridnya. Di tengah ia menjadi pendorong dan pemberi semangat, dan di belakang ia selalu mengamati kemajuan, termasuk mungkin juga masalah-masalah yang dihadapi oleh muridnya. Nah, sementara dalam posisi sebagai seorang peserta didik, mereka dalam usia pendidikannya memiliki sifat kodrat anak. Sifat kodrat anak itu diantaranya mereka suka bermain-main, suka dolanan, suka berjalan, ingin merdeka, tidak ingin terikat, selalu nyaman dan tentram. Anak harus juga diajarkan disiplin, harus diajarkan untuk berani, diajarkan juga untuk bertanggung jawab. Maka ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan, maka sebuah proses pemberian sanksi atau hukuman tetap harus dijalankan sebagai bentuk untuk bagaimana mengajarkan mereka disiplin, berani, dan bertanggung jawab tadi. Nah, tetapi yang harus kita lakukan dalam pemberian hukum ini tidak semata-mata karena dorongan emosi yang ada di dalam hati kita. Karena memang benar guru juga adalah manusia. Tetapi pemberian sanksi atau hukuman itu tetap dalam koridor untuk upaya kita menanamkan nilai-nilai pendidikan, untuk menyadarkan mereka sehingga nanti kelak mereka tumbuh berkembang menjadi insan-insan yang berakhlak mulia. Nah, dalam metode pendidikan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara pada perguruan taman siswa yang didirikan disebut dengan sistem Among. Isinya terangkum dalam asas yang sangat masyhur yang kita kenal dengan Tutwuri Handayani ing madya mangun karso ing garso sung tolodo. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru semestinya harus mampu menjadi pamong untuk mendidik anaknya ya dengan penuh kasih sayang sesuai dengan tumbuh kembang seorang anak. Nah, sistem pendidikan yang terbaik adalah yang mampu membentuk disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup ya, dalam diri siswa itu sendiri. Dan tentu hal ini tidak akan dapat dicapai apabila metode yang kita lakukan itu salah, metode yang kita gunakan salah. Apalagi metode itu cenderung kepada perintah, paksaan, hukuman, ya, yang itu kerap ya, dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari zaman kolonial sampai dengan sekarang pun. Bahkan tidak mungkin justru pelaku-pelaku kekerasan itu adalah kita sendiri. Nah, salah satu di antara 2 sistem Among dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kemerdekaan.
Kemerdekaan ini menjadi syarat untuk menghidupkan dan menegakkan kekuatan lahir dan batin, sehingga seseorang dapat tumbuh dalam hidup yang merdeka, mampu berdiri sendiri, tidak lagi tergantung kepada orang lain. Sistem Amung memberikan kesempatan seluas-luasnya pada terbentuknya kemandirian siswa. Seorang peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sesungguhnya melalui pemberian pengalaman, memberikan pemahaman dan upaya-upaya mereka sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kita hari ini senantiasa menjaga agar kesempatan-kesempatan yang mereka lalui ini tidak membahayakan diri mereka sendiri atau juga mengancam keselamatan orang lain. Nah, sistem Amung pada prinsipnya melarang pemberian hukuman dan pemaksaan dalam kegiatan belajar mengajar. Namun di saat siswa melakukan sebuah kesalahan, seorang pendidik bisa saja memberikan sanksi, tapi sifatnya harus seimbang, harus adil dan tidak memihak. Karena pelaksanaan hukuman atau pemberian sanksi itu dilakukan dengan terlebih dahulu menggali apa yang melatar belakangi mereka melakukan pelanggaran tersebut. Jangan sampai kita memberikan hukuman secara sporadis tanpa kemudian kita menggali terlebih dahulu apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Karena pemberian hukuman yang sporadis itu akan menimbulkan perasaan dendam dalam diri siswa itu sendiri, atau bahkan mungkin akan menyebabkan mereka tumbuh sebagai orang yang kurang percaya diri, tumbuh selalu dalam perasaan ketakutan. Nah, dalam hal ini seorang anak didik harus terus kita ajarkan untuk berbuat baik, namun juga harus kita ajarkan agar mereka berupaya untuk menghindarkan diri dari melakukan kejahatan, melakukan perbuatan buruk. Karakter-karakter baik harus kita tanamkan, dan karakter yang buruk harus kita coba kikis dalam kepribadian mereka. Hukuman yang diperbolehkan itu adalah hukuman yang menumbuhkan rasa keadilan, yang menimbulkan penyesalan dan menumbuhkan kehendak yang kuat dalam dirinya untuk tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Ya, oleh karena itu maka kita tidak boleh kadang memaksakan sesuatu kepada anak. Peraturan ataupun perintah yang kita berikan, kita harapkan berakibat nanti pada tumbuh kembangnya kemandirian untuk anak itu sendiri. Dengan demikian kita berharap bahwa pendidikan ini akan menghasilkan manusia-manusia yang merdeka, bukan manusia-manusia yang hidup dalam ketakutan. Mereka yang merdeka tumbuh dan berkembang secara utuh dan selaras dalam aspek kemanusiaannya. Mereka akan mampu menghargai diri mereka sendiri dan juga menghargai orang lain. Demikian video singkat tentang tugas dari calon guru penggerak ini. Saya yakin ini banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan kritik dan saran dari segala pihak bisa membantu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.